Seorang wanita cantik ditemukan tak bernyawa dikubur di rumah pacarnya sendiri. Ternyata wanita tersebut hilang dan dicari keluarganya, namun akhirnya ditemukan di depan rumah sang pacar. Kisah nyata yang aku ceritakan kali ini tepatnya terjadi di kota Wonogiri, Jawa. Seorang wanita bernama Kartika Margareta Diah Pratiwi berusia 28 tahun tinggal dengan keluarganya. Kartika sendiri adalah seorang janda dengan satu anak. Dulu pernah menikah dengan sang suami, namun dirinya bercerai saat hamil sang anak. Pasca bercerai, dirinya pun menjadi janda dan mengaku sempat trauma akan pernikahan. Dikenal sebagai wanita yang baik, ramah, tak pernah bermasalah dengan siapapun, mandiri, dirinya pun fokus bekerja untuk keluarganya. Kerja di salah satu bank, dirinya pun selalu pergi pagi dan pulang sore. Dirinya pergi dengan motornya. Kartika, wanita yang dikenal cantik ini pun punya banyak teman di tempat kerja. Saat Kartika kerja, anak semata wayangnya diurus keluarganya. Hari itu tepatnya di tanggal 26 Maret 2024. Kartika kerja seperti biasanya. Namun karena merasa ada keperluan, dirinya izin saat istirahat. Kartika mengungkapkan kepada teman-temannya tak gabung makan siang dengan mereka karena akan ke rumah seseorang untuk membereskan urusan. Ternyata saat itu Kartika pun ke rumah sang pacar, Supriyanto, berusia 44 tahun. Baru beberapa bulan berpacaran dengan Supriyanto, Kartika sendiri nampaknya ingin menyelesaikan permasalahannya dengan sang pacar. Supriyanto adalah seorang duda, pernah 2 kali gagal menikah, dirinya pun punya 1 anak. Dikenal sebagai pengangguran, kerjanya semerautan, dirinya pun jadi guru pencaksilat di lingkungannya. Supriyanto dikenal sebagai lelaki yang sombong, arogan, kasar, dan tak mau kenal dengan para tetangga. Bahkan setiap acara tetangga pun dirinya selalu absen. Saat ke rumah Supriyanto, ternyata Kartika sendiri memilih mengakhiri hubungan dengan sang pacar. Dengan alasan saat itu, dengan alasan Kartika pun mengungkapkan dirinya akan rujuk dengan sang suami demi anak semata wayangnya. Namun mendengar pengakuan dari Kartika sang pacar, nampaknya Supriyanto tak terima hingga keduanya pun berujung cekcok. Saat Supriyanto membuat kopi untuk Kartika, namun Supriyanto pun mengeluarkan kata-kata kasar bahkan hinaan kepada Kartika. Saat itu Kartika tak terima hingga akhirnya marah, melempar gelas kopi yang sedang dibuat oleh Supriyanto. Tak terima dengan tindakan Kartika, Supriyanto pun membawa handuk dan tak lama langsung mencekik Kartika dengan handuk tersebut. Kartika mencoba melawan namun nampaknya tenaga tak kuat hingga akhirnya Kartika pun mengembuskan napas terakhirnya. Saat tahu kalau Kartika sudah tak bernyawa, dirinya pun mencari cara, memutar otak untuk mencari cara menyingkirkan jasad dari Kartika. Supriyanto menggali 2 tanah di depan rumahnya, 1 galian untuk membakar jasad Kartika. Setelah jasad terbakar, dirinya pun mengubur tulang belulang Kartika di galian yang nampak lebih dalam. Dengan harapan tak ada yang tahu Kartika dihabisi oleh dirinya, bahkan Supriyanto pun berakting seperti tak terjadi apa-apa. Sementara keluarga Kartika nampak kebingungan, sang anak Kartika belum pulang. Keluarga yang mencoba menelpon namun tak bisa menghubungi teman-teman Kartika, namun mereka pun tak tahu di mana keberadaan Kartika hingga sang ibu kaget. Ternyata Kartika izin dari istirahat kerja dan tak kembali lagi ke kantor. Merasa ada sesuatu yang janggal, keluarga dari Kartika pun mencoba mendatangi pacar Kartika, namun sama jawaban Supriyanto mengungkapkan kalau dirinya tak tahu di mana keberadaan Kartika. Hingga akhirnya keluarga pun melaporkan kehilangan Kartika kepada pihak kepolisian. Apalagi nampaknya keluarga yakin ada sesuatu dengan pacar Kartika. Keluarga pun curiga kepada Supriyanto, mengingat ternyata Supriyanto sendiri adalah seorang residivis. Pernah 2 kali ditahanan, 1 kali karena dirinya melakukan KDRT dan kedua kali menghabisi istrinya sendiri. Karena ada rekam jejak seperti itu, pihak kepolisian pun langsung menyelidiki, mendatangi rumah Supriyanto dan menginterogasinya. Di awal Supriyanto mengelak dan mengaku dirinya tak bertemu Kartika. Namun nampaknya pihak kepolisian tak percaya. Menggeledah rumah Supriyanto, bahkan saat itu pihak kepolisian pun mengeluarkan K9 anjing kepolisian. Hingga ternyata kecurigaan pada 2 gundukan yang ada di depan rumah Supriyanto. Saat digali tak lama menemukan tulang belulang manusia yang dicurigai adalah milik Kartika. Pihak kepolisian membawa tulang belulang tersebut ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan identifikasi korban. Ternyata benar saja hasilnya, tulang belulang tersebut adalah jasad milik Kartika. Usai dilakukan otopsi, jasad dari Kartika pun dikembalikan ke keluarganya untuk dilakukan pemakaman. Sementara Supriyanto sendiri langsung dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan dan diinterogasi. Hingga tak bisa mengelak lagi, akhirnya Supriyanto pun mengakui kalau dirinya pelakunya. Dengan motif dirinya kesal kepada Kartika yang memutuskan cinta sepihak, bahkan mengaku akan rujuk dengan suaminya.
Supriyanto mengungkapkan kalau dirinya kesal kepada Kartika hingga akhirnya lebih memilih menghabisi Kartika. Supriyanto pun diamankan terkait permasalahan ini. Karena ternyata dirinya adalah seorang residivis, pihak kepolisian yakin hukumannya kini jauh lebih berat, bahkan terancam hukuman seumur hidup. Keluarga dari Kartika pun sedih tak menyangka kini sang anak Kartika sudah tak bernyawa. Bahkan Kartika yang meninggalkan anak sepatawayangnya kini diasuh dan dirawat oleh keluarganya. Keluarga sempat menginginkan kalau pelaku dihukmat, namun nampaknya pengadilan memutuskan hukuman seumur hidup. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.